Enggak, biarin aja. Saya bukan duduk di kursi prioritas, kecuali Inilah viralnya seorang ibu yang menegur dengan keras di dalam bus Transjakarta. Dalam video, ibu ini mempertanyakan kepedulian seorang gadis yang enggan memberikan kursi duduknya. Gadis ini beralasan ia tidak duduk di kursi prioritas dan sedang dalam kondisi sakit. Namun, sang ibu tidak terima dan menanyakan KTP sang gadis hingga memicu adu mulut keduanya. Hah? Kamu ngalah ya? Enggak, biarin aja. saya bukan duduk di kursi prioritas, kecuali Iya, tapi saya ini duduk. bukan Lah, kenapa bukan ibu masalah bangku prioritas saya orang tua, kamu masih muda. Coba lihat KTP kamu berapa? Gak mau ngalah sama mamaku? Saya nggak mau ngalah, kenapa? Enggak, kebiasaan bu. Kok kebiasaan? Anak muda kok nggak mau ngalah sama orang tua. Aku mau lihat KTP kamu. Kamu umur berapa? Apa? Kamu umur berapa? Nggak mau ngalah sama gue? Ya? Saya juga capek, Bu. Saya Kok tidak capek juga kamu anak muda? Lah, Hah? Gak mau ngalah ya? Biarin bu. Kebiasaan bu dia. bukan urusan ibu. Saya kan bukan duduk di kursi Kan prioritas. masalah nggak prioritas. Ibu tahu nggak kalau Masalah misal orang lagi nggak enak badan? Tahu nggak? Gue nggak mau tahu. Ya udah, saya juga nggak mau tahu, Ibu. Nggak mau tahu gue. Ya udah. Nggak mau ngalah lu ya. Biarin bu. Sejumlah sepeda motor terlihat mengejar minibus di Tol Tangerang Merak, tepatnya di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah terlibat kejar-kejaran sejauh 3 km, minibus yang dikendarai pria berinisial N ini tiba-tiba hilang kendali dan akhirnya menabrak pembatas jalan di jalur kiri. Sopir mobil alami luka berat terlihat terkapar di pinggir tol hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Bitung, Tangerang. Sementara mobil mengalami kerusakan pada bagian depan. Kapolsek Curug belum bisa memastikan motif dari aksi kejar-kejaran itu lantaran korban masih dalam perawatan medis. Namun polisi mendapatkan informasi bahwa pengendara mobil dan motor saling kenal dan aksi kejar-kejaran diwarnai teriakan maling. Pemilik dari kendaraan ini memang menyuruh saudara N ini untuk servis mobilnya di wilayah Panongan gitu. Karena yang bersangkutan pemilik mobil ini saudara Y ini tinggalnya di daerah Binong. Polsek Curug hingga saat ini masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk menyisir CCTV di dalam tol. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Momen unik ini dialami petugas pemadam kebakaran Kota Cimahi yang dimintai pertolongan oleh 2 siswi SMK Negeri 1 Kota Cimahi untuk datang mengambilkan rapot mewakili orang tuanya. 2 siswi kelas 11, Roro dan Meisha, meminta pertolongan damkar untuk ambilkan rapor mewakili orang tua mereka yang tidak bisa datang karena kesibukan. Keduanya mendapatkan ide meminta pertolongan petugas damkar dari media sosial. Hingga akhirnya mengirim pesan melalui Instagram dan langsung mendapatkan respon dari petugas damkar. Kebetulan orang tua saya lagi ada kesibukan yang mungkin tidak bisa hadir untuk mengambilkan saya rapor. Awalnya tuh lihat di TikTok gitu, karena kan apa-apa ke damkar. Jadi ya udah, teman saya tadi tiba-tiba coba aja ke damkar, tadinya kami mau ke Gojek. Jadi ya udah ke damkar aja. Sebelum menyetujui permintaan para siswi, pihak damkar bahkan memastikan langsung ke orang tua. Selama masa pengambilan rapor tahun ini, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cimahi telah menerima 7 permohonan bantuan pengambilan rapor dari pelajar SMP dan SMA atau SMK. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor buaya muara sepanjang 2,5 meter di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat masuk ke persawahan milik warga. Buaya terlepas dari kandang dievakuasi petugas damkar. Buaya di Cirawa ya, buaya di Cirawa.
Dari rekaman video amatir, seekor buaya sepanjang 2,5 meter lepas dari kandangnya di Kampung Cikiwul, Kelurahan Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Buaya jenis muara dengan bobot 200 kg merayap masuk ke persawahan dan merusak tanaman padi. Lepasnya buaya muara tersebut membuat warga sekitar heboh dan panik lantaran khawatir membahayakan warga. Warga yang resah dengan lepasnya buaya muara dari kandangnya milik dari warga sekitar langsung melaporkan ke petugas rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Namun saat hendak dievakuasi, petugas rescue binatang buas ini sempat meronta. Setelah 1 jam lebih, petugas berhasil mengevakuasi buaya dan langsung membawanya ke Mako Pemadam Kebakaran Kota Bekasi. Penangkapan kita jerat mulutnya, untuk kemudian kita tarik ke pinggir dulu, kita cari tempat aman untuk melakukan penangkapannya. Waktunya sekitar 2 jam lah sampai atas itu, sampai bisa dievakuasi. Itu buaya ini buaya liar atau buaya ada pemiliknya sih, piaraan? Sepertinya mah peliharaan mungkin ya, karena ini kan bukan habitatnya ya. Tapi untuk pemiliknya kita nggak tahu. Jadi yang jelas itu ada laporan dari warga, kita datang ke lokasi, kita evakuasi karena itu kan membahayakan warga gitu Pak. Usai dievakuasi petugas rescue, buaya muara dengan bobot 200 kg dan panjang 2,5 meter ini rencananya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dikembalikan ke habitatnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Oknum juru parkir meminta uang secara paksa kepada pengendara roda 4 di kawasan Braga, Kota Bandung. Dalam unggahan video yang sempat viral ini, pengendara sudah memberikan uang sebesar Rp5.000. Namun juru parkir kembali menagih uang sebesar Rp15.000. Saat dimintai karcis resmi, ia pun tak bisa menunjukkan. Pengemudi yang takut kemudian tancap gas. Menanggapi maraknya aksi getok parkir, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung mengatakan jika juru parkir tidak bisa memberikan karcis, maka tarif parkir akan digratiskan. Disub Kota Bandung juga mengatakan akan menindak juru parkir liar jika nekat menaikkan tarif parkir dari tarif normal. Apalagi saat ramai wisatawan di momen libur Natal dan Tahun Baru. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Jelang puncak libur Natal dan Tahun Baru, kawasan Malioboro, Yogyakarta ramai wisatawan. Mereka datang untuk berfoto dan berbelanja di kawasan legendaris tersebut. Salah satu rujukan liburan yang selalu dipadati wisatawan saat memasuki libur Natal dan Tahun Baru adalah kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Malioboro menjadi favorit bagi wisatawan untuk bersuah foto mengenakan pakaian adat Jawa. Wisatawan dapat menyewa jasa fotografer untuk berkeliling mengabadikan momen di lokasi ikonik ini. Mereka memburu beragam oleh-oleh seperti batik maupun kaos dengan harga terjangkau. Informasi berikutnya, pemirsa, bencana alam melanda Aceh membuat tabung gas LPG mengalami kelangkaan. Lelah antri sejak subuh, ratusan warga bersorak-sorai menyambut kedatangan truk LPG. Momen liburan sekolah dan Nataru dimanfaatkan juru parkir mematok tarif di luar batas kewajaran. Di Jalan Braga, tarif parkir mobil dipatok Rp15.000. Hingga malam segera kembali. Sumber berita aktual tersaji lengkap di